그러면 진짜 좋겠지. 아니, Halo guys, masih bareng Han di sini dan buat cerita kali ini bergenre romance komedi. Film ini berjudul dirilisnya pada tahun 2017. Mengisahkan tentang seorang pria yang terjebak di dalam es dan terbangun saat ia berumur 60 tahun. Namun tubuhnya masih utuh seperti masih 20 tahunan. Wah, kira-kira seseru apa kisah kali ini guys? Langsung aja pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berambut agak panjang, sedang mengendarai sepeda dan ia bernama Manso. Kejadian tersebut pada tahun 1979, di mana pada zaman itu apabila seorang pria berambut gondrong akan terkena razia dan dipotong rambutnya di tempat saat itu juga guys. Manso yang menyadari sedang ada keberlangsungan razia segera kabur dengan sepedanya sembari dikejar oleh petugas di sana. Sedangkan di tempat lain di sebuah kafe ada seorang wanita bernama Yongsil. Sedang duduk dan berniat modus dengan DJ kafe yang bernama Yunsuk. Di sini Yongsil memakai rok mini yang mana itu dilarang juga. Dia pun meminta diputarkan lagu yang lain namun ditolak. 곤란합니다, 손님. 그럼 다른 걸 틀어주시던가요? Dan berakhir hanya diam. Tak lama setelah itu, ada kebisingan datang dari luar yang ternyata adalah sebuah polisi yang sedang merazia, guys. Yongsil pun bersembunyi di balik meja dan kebetulan juga di sana ada Manso yang ikut bersembunyi. Hingga keduanya pun saling bertuburukan kepala tuh. 죄송해요. 저는 다른 데로 가시면 안 돼요? Kemudian dengan tak sengaja Manso mendorong Yongsil hingga keluar. Dan saat keluar, polisi pun menangkapnya. 죄송해요. Namun Yongsil pun melawan dan dia keluar dari kafe itu. Tetapi dia kembali dikejar karena Manso keluar bersamanya. Akhirnya mereka berdua dengan yang lainnya kembali berlari dari kejaran sang polisi. Manso sampai pada tujuannya yaitu ke rumah sakit guys. Dia mengunjungi pacarnya yang bernama Shin Yong yang sedang sakit. 그런 게 어딨어. Di sini Shin Yong memberitahunya bahwa dia sudah boleh keluar dari rumah sakit dan akan rawat jalan yang membuat mereka berdua senang guys. 그래, 다 하자. Adegan kemudian berpindah ke Yongsil yang sedang bekerja di sebuah toko bunga. Dia mengobrol dengan pemiliknya tentang kafe yang sering dikunjunginya, di mana dia sudah tidak lagi ke sana karena DJ Yunsuk mungkin tidak menyukainya. Sedangkan Manso bekerja di sebuah teater dan saat dia sedang bekerja, Shin Yong mengunjunginya. Dan mereka berdua pergi ke bioskop bersama nih. Kemudian Manso teringat akan perkataan ayahnya Shin Yong yang melarang dia untuk dekat lagi dengan anaknya guys. Dan saat pulang Manso mengatakan sebuah janji pada Shin Yong. Apapun yang terjadi, dia hanya boleh bahagia bersamanya. 그냥 넌 다른 사람 만날 거야? 사람 일은 모르는 거잖아. 예. 나랑만 행복할 거라고. Setelahnya Manso mendatangi kafe dan menemui DJ Yunsuk dan meminta saran untuk memilihkannya lagu yang cocok untuk dia memberi kejutan pada pacarnya nih. Setelah memilih banyak lagu dan menghafal berkali-kali bersama Yunsuk, akhirnya sampai pada hari di mana dia akan menyanyikan lagunya. Dan Manso memakai baju terbaiknya dan pergi menuju rumahnya Shin Yong. Tibanya Manso yang di depan rumahnya Shin Yong. Di sini ia menyanyikan lagunya dan Shin Yong yang berada di lantai atas jendelanya menikmati nyanyiannya tersebut guys. 세월
심장이 터진 것. 그 시절. Saat sudah selesai, Shin Yung mengatakan akan turun ke bawah dan menemuinya. Namun, lama ditunggu Shin Yung juga tidak ada. Kemudian datang sebuah mobil yang ternyata adalah mobil petugas yang akan membawa Shin Yung ke rumah sakit. Karena penyakitnya kambuh lagi, guys. 가겠습니다. 제발요. 이럴 시간 없. Mansu pun sangat panik dan khawatir sampai dia tidak sadar berlari sangat cepat untuk menyusul mobil tersebut. Sampai di mana ia berhenti sejenak karena merasakan sesak nafas yang teramat sakit lalu terjatuh dan membeku. Dan ada sekumpulan cahaya muncul dari dadanya Mansu yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya Shin Yung. Dan itu membuatnya jadi sembuh, guys. Hari terus berganti, juga tahun terus berlalu, guys. Dan tak terasa sekarang sudah tahun 2016. Seorang wanita sedang berjalan di trotoar untuk menuju tempat kerjanya. Dia bernama Jang Hada. Dan dia adalah seorang pegawai bank. 그건 좀 어렵고요. Setelahnya saat pulang kerja, dia sedang di taman dan melihat cahaya seperti kunang-kunang, guys. Saat didekatinya, cahaya tersebut ternyata adalah seorang pria yang terkubur oleh tumpukan daun. Dengan cepat, Hada pun membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pria yang koma tadi ternyata adalah Mansu, guys. Ia pun terlihat kebingungan karena semuanya telah berubah dan tidak percaya bahwa sekarang sudah tahun 2016, di mana ia seharusnya sudah berumur sekitar 60 tahunan. Ia pun kabur dan mencari tempat-tempat terdahulunya, namun hasilnya nihil, karena sekarang semuanya sudah menjadi berubah total. 말도 안 돼. Lalu dia mendatangi di mana letak rumah Shin Yung terdahulu yang sekarang ditempati oleh Hada. Dengan terpaksa Hada membantu Mansu untuk mencari orang yang bernama Shin Yung ini, guys. Mansu pun menginap di rumah Hada karena dia tidak mempunyai tempat tinggal. Dan keesokan harinya ia mengikuti kemanapun Hada pergi. Mulai dari berangkat kerja di bank sampai terakhir dia ikut menemani kerja paruh waktunya. 할 거예요? 그야말로 37년 전 그대로인데. Setelah semua urusannya selesai, mereka pun pulang bersama. Kemudian Mansu mengingat kejadian dahulunya bersama Yunsuk. Sedangkan mereka berdua kini memilih lanjut berjalan pulang menuju rumahnya Hada. Keesokan harinya ketika Mansu memakai pakaian yang ada di rumah Hada, ia ditertawakan oleh adik dan juga Hada, guys. Karena pakaian yang ia pakai terlihat sangat kecil yang membuatnya terlihat sangat lucu. Jadinya ia memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Namun ketika ia membuka lemari pakaian, ia menemukan baju miliknya hasil pemberian Yunsuk waktu dulu. Setelah itu, Mansu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Yunsuk karena ia merasa ia adalah teman semasa mudanya dulu. Saat ia berada di sana, Mansu tak kuasa menahan tangisnya karena melihat kondisi Yunsuk yang sekarang, yang mana ia sudah menderita hilang ingatan, guys. Setelah kejadian itu, kini Mansu dan Hada tengah menyebar selembaran kertas bergambarkan Shin Yung yang masih muda. Berharap ia dapat menemukan cintanya yang hilang. 잘 가요. Mereka pun sampai lelah karena tak kunjung menemukannya. Karena orang-orang kesulitan mengenalinya akibat bukan foto namun sebuah gambar saja. Lalu ada seorang kakek tua yang dulunya adalah seorang pelukis yang mengenal Mansu. Dan ia juga mengenali gambaran Mansu yang tengah disebar, guys. Sedangkan sambil menunggu kabar, Hada tetap bekerja seperti pada biasanya. Kemudian Hada mendapat panggilan dari seseorang dan berkata bahwa sang ayah pergi dari rumah sakit.
Dan ketika ditemukan tetap saja ia tidak mengenali anaknya sendiri, membuatnya frustasi guys. Sedangkan Mansu kini tengah menemui sang kakek tua yang sebelumnya adalah pelukis. Dan tak disangka ternyata sang kakek pun menyadari jika pria di hadapannya kini adalah Mansu yang dulu pernah ia kenal. Di sana pun kakek itu menyampaikan pesan kepada Mansu yang dulu pernah Shin Yong titipkan padanya. Jadi guys, Shin Yong ini bertahun-tahun mencari Mansu. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencari, Mansu tidak pernah muncul di hadapannya. Dan suatu hari ia bertemu dengan si kakek pelukis. Dan berpesan kalau kebetulan bertemu Mansu, katakan padanya kalau aku berterima kasih. Sekarang aku hidup bahagia dan jangan khawatir. 만수야, 너를 내가 몰라볼까, 만수야. Pernah suatu ketika Hada pergi berdua dengan Mansu jalan-jalan. Namun setelah itu Mansu terlihat sakit di bagian dadanya guys. Dan Hada yang melihat itu pun menyuruh Mansu untuk diam di sebuah bangku jalan. Namun saat ia mencarikan taksi saat ia kembali ke sana, Mansu sudah tidak ada. Semenjak itu pula mereka sudah tidak bertemu lagi. Mansu yang kini tengah mengintip ke sebuah rumah yang diketahui itu adalah rumahnya Shin Yong guys. Ia berhasil menemukannya akibat bantuan Hada tempo lalu. Di sana ia melihat bagaimana keadaan Shin Yong yang saat ini terlihat bahagia dengan keluarganya. Setelah melihat keadaan Shin Yong, ia pun pergi dengan meninggalkan sebuah bunga dan juga gambaran yang pernah ia buat. Di tempat lain, Hada tengah mengunjungi sang ayah di rumah sakit dan ia pun terkejut guys ketika sang ayah kini telah mengenalinya. Kata perawat di sana ada pria yang terus mengunjunginya. Ia pun melihat buku yang dipegang ayahnya itu. Ternyata itu berkat gambar buatan Mansu hingga ayahnya jadi mengenalinya. 우리 딸. Musim pun berganti dan Hada tengah menatap jendela kaca yang berembun. Dan tiba-tiba Mansu muncul di hadapannya. Akhirnya mereka pun bersama dan cerita ini pun selesai. 열심히 뛰었더니 다리가 다 후들. 아니, 그래도 뭐 나 때문에 좋은 거 아름다운 거 넌 다른 사람 만날 거야? 다시 아플 수도 있고. Berdasarkan cerita ini bisa kita lihat sendiri guys, bahwa cinta yang tulus itu meskipun sudah lama tidak bertemu akan tetap ada. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Tonton juga video lainnya. Kina pulang kita bertemuan dan bye-bye.